Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kembali bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, sudah bergabung bersama kami dari luar studio ada Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Direktur Eksekutif dari Poltreking Mas Hanta Yuda. Mas Hanta dan Bang Willy, selamat sore. Selamat sore, Selamat sore, Egan. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya langsung ke Bang Willy. Bang Willy, apa arti penting deklarasi pada sore ini bagi Partai Nasdem? Ya, arti pentingnya adalah sudah lengkap ya. Nasdem selalu menjadi pelopor dalam proses politik Indonesia secara politik kontestasi elektoral. Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan calon presiden Mas Anies 3 Oktober dan hari ini tanggal 2 September mendeklarasikan calon pasangan presiden dan wakil presiden lebih dahulu ya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya Nasdem ingin menghadirkan paket komplit kepada pemilih, kepada rakyat Indonesia dan tidak beli kucing dalam karung gitu. Ini sebuah tradisi politik yang benar-benar baru, sebuah tradisi politik yang memecah kebekuan yang selama ini selalu injury time, yang menjebak kita dalam proses yang sangat melodramatik, kawin paksa dan lain sebagainya. Ini yang ingin dipertontonkan oleh Nasdem. Dan yang paling penting kalau dalam bahasa Jawa itu tutup ketemu botol gitu, botol ketemu tutupnya. Itu yang kemudian satu proses yang benar-benar secara nature Anies mendapatkan calon pasangan yang kompatibel gitu. Seorang Muhaimin Iskandar yang kita kenal, seorang organisatoris yang ulung, kata Pak Surya Paloh tadi, yang mereka memiliki chemistry, dan inilah persembahan Nasdem duit tunggal untuk Republik Indonesia yang saling komplementari satu dan lainnya, Egan. Ya Bang Willy, tapi banyak yang bertanya mengenai prosesnya yang begitu cepat. Tanggapan Anda? Ya, proses yang cepat juga sama, itu is about momentum ya. Politik selalu berbicara momentum itu dipenuhi oleh elemen of surprise. Kalau kita lihat Egan, 17 Agustus juga prosesnya cepat ketika anak-anak muda Menteng 31 itu memaksa Soekarno-Hatta ya. Kalau secara schedule kita ikutin PPKI, kita ikutin janji-janji Jepang itu kapan mau merdeka gitu ya. Nah, inilah elemen surprise-nya, dan keputusan kalau kita mau membuka secara objektif itu tanggal 29 sore rapat tim 8 memutuskan Egan untuk menyerahkan kepada masing-masing partai karena terjadi deadlock, dan 29 malamnya Bang Surya Paloh ketemu dengan Caimin itu sudah melalui sebuah proses ya. Mungkin kalau sudah jodohnya inilah suratan takdir Tuhan ya kan, nggak bisa kita tolak gitu. Kalau wiswayahan itu kan mau menggok kemanapun nggak bisa. Baik Bang Willy, maaf saya potong ya. Siapapun. Maaf Bang Willy, saya potong dulu karena kita akan mendengarkan pernyataan pers dari Baca Pres Anies Baswedan. Ya, pemirsa, itulah tadi proses doorstop yang berlangsung di Hotel Majapahit, pernyataan pers sedikit tadi dari Baca Pres Anies Baswedan. Saya kembali ke Mas Hanta. Mas Hanta, pasangan ini diibaratkan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebagai botol ketemu tutup botol. Pasangan ini bisa menghilangkan cebong dan kampret. Ini mendatangkan politik kebinekaan, saling mengisi. Anda melihatnya juga seperti itu, Mas Hanta? Ya, dari sisi kualitatif itu betul ya, saling melengkapi, melengkapi dari beberapa basis modal awal Anies Baswedan maupun Muhaimin Iskandar, termasuk basis wilayahnya. Tapi sebelum sampai ke sana, Egan, menurut saya langkah kuda PKB dan langkah kuda Nasdem ini ketemu ini, sama-sama langkah kuda sebenarnya. Yang sebenarnya klop. Satu sisi kita tahu di saat saya sudah sejak awal ya kita sering mendiskusikan di mana Partai Nasdem dan Partai Demokrat itu ada potensi mengalami kuldesak, deadlock, di mana satu sisi menginginkan Demokrat harus dengan AHY-nya, sedikit saya review singkat, tetapi Partai Nasdem cenderung menginginkan cawapresnya Anies memiliki basis yang menjadi kelemahan atau yang menjadi suplemen bagi Anies secara elektoral yang dicari, yaitu basis NU, Jawa Timur dan Jawa Tengah tentunya. Nah, di satu sisi ini sulit ketemu,
Di saat yang sama kita tahu Demokrat menginginkan AHY, di saat yang sama juga ada wacana katanya ada komunikasi antara P3, kemudian juga dengan PKS, dengan Demokrat ingin membangun koalisi alternatif antara AHY dan Sandiaga Uno atau sebaliknya. Di saat yang sama bergayung bersambut di seberangnya ada dinamika politik juga sedang terjadi. Kita tahu PKB itu apapun judulnya, apapun formula koalisinya, meskipun sudah 1 tahun lebih bersama Pak Prabowo dan Gerindra, PKB menginginkan Cak Imin sebagai cawapres. Dan itu saya kira klop ketika bertemu satu titik dua partai ini bertemunya menurut saya karena dua pertimbangan. Satu, tentu bukan semua, tidak hanya di koalisi Nasdem dan PKB, bukan pertimbangan ideologi yang kuat, tapi lebih pada kandidasi dan eleksi. Kandidasi apa? Dari sisi menyiapkan perahu, persyaratan presidensial threshold-nya ini sudah melampaui persyaratan 20%. Jadi bisa berlayar, perahunya ada. Asalkan perahunya Mas Willy harus dikawal sampai dengan November betul-betul, jangan sampai berubah di November nanti, betul-betul bisa sampai ke pelaminan, bisa dicatat resmi oleh KPU pada waktu akhirnya nanti. Yang kedua, ini yang saya ingin masuk jawaban ke Egan tadi, yang statement Pak Surya Paloh juga, dari sisi pertimbangan elektoral atau election, ini juga memang ada dua hal yang harus dibaca. Kalau bicara eleksi kan dua, pemilu kita serempak antara pilpres dan pileg. Dari sisi pileg, pemilu legislatif, saya hendak mengatakan ini langkah politik yang relatif tepat, baik buat Nasdem maupun PKB. Karena mereka akan maksimal mendapatkan kotel efek ekor jas akan bekerja relatif lebih efektif. Karena Anies Baswedan terasosiasi cukup kuat adalah Nasdem. Kalau Muhaimin jelas sebagai ketua umum PKB, maka dua partai ini, apapun hasil dari Pilpres, kedua partai ini akan mendapatkan insentif secara elektoral. Itu satu. Dan bisa saling melengkapi. Yang kedua, kita masuk ke Pilpres. Dari modalnya, betul kedua-duanya saling melengkapi, diharapkan. Tetapi, jangan lupa mungkin ini menjadi tantangan, sekaligus masukan pada Mas Willy di Partai Nasdem serta bangun koalisi ini. Pertarungan Pilpres bukan pertarungan partai politik, dia pertarungan figur. Pasangan ini yang akan dinilai adalah Anies dan Muhaiminnya. Nah, betul, PKB kita harus akui adalah kendaraan politik yang strategis karena dia punya basis di Jawa Tengah, Jawa Timur terutama, yang menjadi titik kelemahan yang selama ini dianggap diperlukan Anies Baswedan sebagai suplemen elektoral tadi. Dengan kehadiran potensi mesin politik PKB, ini saya kira menjadikan sebuah memberikan sebuah asupan gizi politik yang sangat besar potensial bagi Anies Baswedan. Tapi jangan lupa, ini lagi-lagi saya mengingatkan adalah dari sisi personalnya. PR-nya Pak Muhaimin itu tidak seseksi PKB. Elektabilitas Pak Muhaimin jauh di bawah PKB, jauh di bawah beberapa figur-figur, tidak masuk top 3 lah paling tidak dari beberapa nama. Tapi ada waktu, masih beberapa bulan, pertarungan masih 5,5 bulan sampai 6 bulan. Nah, ini yang saya kira menjadi PR, bagaimana mengkonversi mesin politik potensial PKB tadi itu menjadi secara elektoral kepada Pak Muhaimin Iskandar. Bagaimana Cak Imin harus membangun elektabilitasnya karena seperti saya katakan tadi, Pak Muhaimin tidak seseksi PKB. Nah, sementara Mas Anies misalnya beda, yang awalnya ada nama Khofifah dan sebagainya sudah punya modal elektoral. Dibandingkan AHY sekalipun misalnya, Pak Muhaimin kan tidak lebih tinggi daripada Mas AHY. Tapi memang harus diakui, nah ini saya masuk jawaban Egan, betul kalau Mas AHY dan Pak Anies itu berada di irisan yang relatif sama ceruknya. Dia berada di sama-sama Indonesia, di Jawa Barat, Jakarta, dan sebagian Sumatera, yang di kekuatan AHY sudah menjadi basisnya Anies. Tapi kelebihannya kalau itu dipasangkan, dia akan memberikan nilai persetujuan. Nah, kalau Cak Imin, dia berangkat dari Jawa Tengah dan Jawa Timur, itu bisa melengkapi. Kalau istilahnya Pak Surya dan Mas Willy tadi, botol dan tutupnya. Nah, itu harus klop. Jangan sampai ukuran botol dan tutupnya beda itu, Mas Willy. Kalau ukurannya pas, itu akan memberikan insentif secara elektoral. Seperti saya katakan tadi, dan kekuatan NU juga tidak tunggal, berada di berbagai macam beberapa entitas politik. Gitu, Egan. Baik, Mas Hanta, saya akan berikan kesempatan nanti kepada Bang Willy untuk menanggapi, namun kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali. Kembali bersama kami pemirsa dalam deklarasi Baca Pres dan Baca Pres 2024 Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar. Kembali kita lanjutkan diskusi kita. Saya kembali kepada Bang Willy. Bang Willy, karena Partai Nasdem dan PKB sudah cukup untuk berlayar, masih membutuhkan partai lain tidak ini?
tidak hanya Nasdem dengan PKB kan, tapi juga modal dari koalisi perubahannya adalah PKS ya. Jadi Nasdem, PKS plus PKB gitu. Jadi dua modal dasar itu yang menjadi kaki, dan biasanya kalau kaki tiga itu lebih kuat biasanya kan. Jadi ada tiga partai ini simbol yang sangat luar biasa, bagaimana Islam demokratik sebagai pilar utamanya itu menyempurnakan bagaimana kekuatan elektoral Anies Baswedan. Ini yang benar-benar menjadi ya Indonesia banget lah, seperti apa yang ditandaskan Pak Surya tadi. Selamat tinggal politik cebong kampret, politik pecah belah, selamat datang politik kebinekaan. Itu yang kemudian kita usung sebagai tema, dan tiga partai ini yang akan menjadi pilar utama dari Anies Baswedan, Egan. Bang Willy, dalam konferensi pers yang berlangsung beberapa saat yang lalu, Ahmad Syahiku, Presiden PKS, mengatakan bahwa PKS telah menetapkan Anies sebagai calon presiden dalam Muktamar ke-8 Majelis Syuro. Namun, Muhaimin Iskandar akan diusulkan terlebih dahulu dalam musyawarah Majelis Syuro PKS. Nah, hal seperti ini akan menjadi kendala tidak sih dalam kemudian menjadi partai pendukung Anies Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, Bang Willy? Kita tentu lain lubuk, lain ikannya kan. Kita harus menghormati setiap mekanisme kepartaian, dan itu yang tertuang di dalam mekanisme ADART dari PKS. Dan tadi kami sudah komunikasi semua, bahkan beberapa elit sudah ikut ke Jawa Timur. Salah satunya adalah Habib Sekjen ya, ikut tadi, tapi karena keputusan partai tentu kita hormati. Jadi ini kita tunggu aja, insya Allah dalam waktu dekat keputusan ini akan lebih utuh ya. Prinsipnya kan mereka kepada Anies Baswedan tidak geser ya. Dan magnet utama dari kontestasi Pilpres itu kan capresnya ya. Ini yang kemudian harus kita lihat sebagai sebuah langkah yang positif ya kan. Jadi kami sangat optimis PKS bersama-sama dengan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar ya kan. Mas Hanta, menurut Anda PKS juga akan tetap solid mendukung Anies Baswedan? Ya. Menurut Anda PKS akan tetap solid mendukung Anies Baswedan? Iya, kalau dengan ada PKS saya kira tambah lengkap ya formulanya. Nasdem merepresentasikan kekuatan politik nasionalis, mengusung politik di politik jalan tengah, kemudian juga posisinya kita tahu jelas ya mengusung isu-isu nasionalisme dan sebagainya. Di saat yang sama ada dua kekuatan Islamis, kita bicara dari basis ideologi kan tidak bisa melepaskan dua itu, nasionalis agamis. Nah, dari sisi PKB ini berbasis pada basis masa Islamis tradisionalis, sementara PKS lebih pada modernis atau perkotaan. Jadi klop kalau dilengkapi basisnya. Tapi tanpa PKS pun dari sisi kandidasi, dari sisi pencapresan, Anies dan Muhaimin itu sudah bisa berlayar. Asal dijaga sampai tanggal 25 November 2023 mendatang. Kalau itu solid, saya kira lebih ini ya. Kaki politiknya tadi itu lebih realistis, Nasdem dengan Anies Baswedannya, kemudian Muhaimin dengan cawapresnya, dan mereka bisa relatif klop untuk menjaga ini. Seperti yang saya katakan tadi, memang ada dua hal ya. Party ID kita rendah. Nah, itu bagaimana upaya mesin politik yang potensial ini kemudian bisa memberikan dampak secara elektoral. Bagaimana PKB juga memberikan dampak yang besar. Nah, ini yang saya kira kalau dengan figur ID, presidensial ID-nya tinggi, ini juga akan memberikan suplemen politik dalam istilah saya tadi untuk menghindari split ticket voting, di mana cara memilih partai capresnya beda. Nah, tantangannya itu ada data di mana pemilih PKB ini sebelum deklarasi ya. PKB meskipun cukup lama bersama Pak Prabowo, Muhaiminnya, itu pemilihnya kalau kita cross step dalam data-data survei dan beberapa lembaga survei termasuk Poltreking, lebih banyak ke Mas Ganjar, kedua baru ke Prabowo, terakhir baru ke Anies Baswedan. Nah, ini tantangannya. Kalau bisa menggeser itu, maka akan efektif, akan memberikan insentif secara elektoral dari bangunan koalisi ini. Tapi kan perjalanannya kan masih 5,5 bulan.
peristiwa politik jangankan 5 bulan, dalam 3 hari ya Mas Willy, seminggu ini juga dinamikanya luar biasa. Kita lihat selebar beredar surat mengajak jadi capres, kemudian ini menyambut, kemudian PKB kemarin mendeklarasikan bersama Golkar dan PAN, seterusnya dinamikanya cukup kencang. Apalagi masih sampai dengan November 2023. Baik, waktu kita terbatas, kita akan tunggu nanti hasil survei selanjutnya. Janur kuningnya, Mas Willy. Yang kedua, kita harus apresiasi Nasdem karena lebih awal. Mas Hanta, saya potong. Kita akan langsung melihat suasana terkini di Hotel Majapahit. Saya ucapkan terima kasih Mas Hanta Yuda dan juga Bang Willy yang telah bergabung bersama kami di Breaking News. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.